dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang ajakan kepada kebaikan. Pengertian ajakan kepada kebaikan yaitu 1. Pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu al-a'ra, merupakan masdar atau kata dasar dari fi'il atau kata kerja yang artinya menyeluruh. Jadi yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah ketika engkau memerintah orang lain untuk bertauhid kepada Allah, menaatinya, bertanggung jawab kepadanya, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan jalan fitrah kemanusiaan. Atau ma'ruf adalah setiap pekerjaan atau urusan yang diketahui dan dimaklumi bersama dari agama Allah dan syara'nya, termasuk segala yang wajib mandub. Ma'ruf juga diartikan kesadaran, keakraban, persahabatan, lemah lembut terhadap keluarga dan lainnya. Sedangkan munkar adalah setiap pekerjaan yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syara'nya. Setiap pekerjaan yang dipandang buruk oleh syara'nya, termasuk segala yang haram, segala yang makruh, dan segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan bertakwalah kamu, serta jangan tolong menolong dalam hal keburukan dan kejahatan, dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Termasuk tolong menolong ialah menyuruhkan kebajikan dan memudahkan jalan untuk sesama, menutup jalan kejahatan dan permusuhan dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. 2. Dalil tentang amal ma'ruf nahi munkar. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha berkata. 2. Dalil tentang ajakan kepada kebaikan yaitu An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar fa'alyughayyirhu bi aidihi fa illam tisti'a falisyatihi fa illam tisti'a qabbatin wadzalika adhafu al-iman, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kemungkaran menurut bahasa berarti sesuatu yang dibenci, sedangkan menurut istilah kemunkaran berarti perbuatan yang dibenci oleh syara atau agama. Contohnya meninggalkan kewajiban atau mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Meninggalkan kewajiban misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Contoh larangan yang diharamkan yaitu misalnya mengkonsumsi miras, berzina, berjudi, dan perbuatan lainnya yang diharamkan. Seorang mukmin diperintahkan untuk merespon segala bentuk kemungkaran dengan melaksanakan upaya dan usaha perubahan. Menurut dari berbuat munkar menjadi berbuat ma'ruf atau setidaknya menghentikan perbuatan munkar tersebut. Tingkatan usaha-usaha tersebut adalah yang pertama, merubah dengan tangan, yang kedua, merubah dengan lisan, yang ketiga, merubah dengan hati.
Dan hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, dari Huzaifah bin Al-Yaman, dari Nabi SAW bersabda, demi zat yang diriku ada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, atau sungguh Allah mempercepat kiriman siksaan terhadap kalian, kemudian kalian memohon kepadanya maka tidak dijawab bagi kalian. Abu Isa berkata, hadis itu hasan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas secara tegas menjelaskan bahwa melaksanakan amal ma'ruf atau menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran, kuatnya perintah dinyatakan dengan sumpah dan tambahan lam ta'did. Para ulama sepakat bahwa hukum amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah segala kebaikan atau segala perbuatan yang dipandang baik oleh syara atau agama. Sedangkan kemungkaran adalah lawan dari ma'ruf, yaitu perbuatan yang dipandang buruk berdasarkan agama atau syariat. Selanjutnya, presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dea Frianti. Kepada teman tersebut kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Prianti, NIM 0308202037. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Hidayah. C. Keutamaan mengajak kebaikan. Ada beberapa manfaat bila amar ma'ruf dan nahi munkar ditegakkan. Pertama, kita akan menjadi bagian dari orang-orang mukmin. Kedua, segala kebaikan akan diberikan siapa saja yang melakukan aksi amar ma'ruf nahi munkar, yaitu orang-orang yang lahir dari umat terbaik atau umat muslim. Ketiga, kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Keempat, kita akan mendapatkan keselamatan apabila kita mencegah perbuatan buruk atau munkar. Kelima, kita akan menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Allah akan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum tersebut, sehingga terciptanya kerukunan, kedamaian, dan ketentraman. Dan yang terakhir, 6, akan dijauhkan dari azab Allah, memimpin umatnya dengan adil. Yang D, akibat mengabaikan perintah amar ma'ruf nahi munkar. 1. Ajab yang menyeluruh apabila kemaksiatan telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, sedangkan orang-orang yang saleh tidak berusaha mengingkari dan membendung kerusuhan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan azab kepada mereka secara menyeluruh, baik orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang saleh. 2. Tidak dikabulkannya doa orang yang saleh. Apabila suatu masyarakat mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta tidak mencegah orang yang berbuat zalim dan kezalimannya, maka Allah akan menimpahkan siksaan kepada mereka dengan tidak mengabulkan doa-doa mereka. Yang ketiga, berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukuman orang yang mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah berhak mendapatkan laknat, yakni
berusir dari rahmat Allah, sebagaimana yang telah menimpa Bani Israel ketika mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Cukup sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.